selamat sore semuanya. Balik lagi di Bincang Sore UMB bersama saya Nisal Arbani. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung bareng pemenang Duta Baca Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Langsung aja kita sapa, ini dia Wafi Muhammad. Hai Wafi. Halo Anissa. Gimana nih perasaan kamu setelah terpilih menjadi seorang Duta Baca? Tentu sangat senang saya bisa menjadi Duta Baca di kampus UM Bengkulu. Dikarenakan saya bisa mempresentasikan diri saya sebagai promotor ataupun mempromosikan perpustakaan dan juga minat baca terhadap anak-anak kampus di UM Bengkulu. Oke, Duta Baca ini kan menjadi salah satu agenda yang pertama kan diadakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, apakah menjadi seorang Duta Baca itu sebenarnya tuh udah masuk ke plan kamu atau pas Duta Baca ini diadain emang kamu pengen coba-coba aja dulu? Sebenarnya ini di luar plan ya, karena kan dikarenakan hal ini baru muncul dan juga baru diadakan oleh UM Bengkulu, jadi saya tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Jadi saya baru diberitahu dengan Ibu Prodi, Ibu Ade Tiara dari Prodi Manajemen, bahwa saya disuruh ikut. Diikut sertakan untuk mengikuti ajang Duta Baca UM Bengkulu. Oke. Nah, gimana sih proses tahapan yang kamu lalui selama mungkin dari tes wawancara sampai akhirnya kamu jadi pemenang tuh gimana sih? Untuk tahapan tesnya ada sekitar 5. Yang pertama tes tertulis, yang kedua wawancara, yang ketiga tes minat dan bakat, yang keempat ada resensi buku, dan yang terakhir kolaborasi. Oke. Apakah itu tuh termasuk tahapan yang cukup menyenangkan waktu kamu lewati? Sebenarnya saya lebih menikmati di saat tes minat dan bakatnya. Karena di situ mempresentasikan diri saya itu siapa ya. Jadi kamu bisa mengekspresikan diri gitu ya? Betul. Duta Baca itu kan dekat dengan yang namanya literasi dan juga perpustakaan. Yeah. Nah, kamu sebagai Gen Z melihat generasi-generasi Z saat ini tuh banyak yang maksudnya malas baca buku. Apa sih faktor utamanya Gen Z yang malas baca buku gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita mau membicarakan kenapa malas baca buku, sebenarnya kita harus ganti pertanyaannya. Bukan kenapa anak Gen Z itu, generasi Gen Z itu malas membaca buku, tapi kita harus ganti pertanyaannya, kita temukan dulu minatnya. Jadi apa minat dari Gen Z tersebut? Karena jika orang sudah menemukan minatnya, maka ia akan mencari terus informasinya. Misalnya dia suka dengan geografi, maka dia mau nggak mau kan membaca buku tentang geografi terus menerus kan. Jadi kita harus temukan dulu di mana minat anak-anak Gen Z tersebut sebelum kita harus menyuruh dia untuk suka buku. Seperti itu. Berarti mencari tahu minat dan juga keinginan yang mereka mau gitu ya? Iya, betul sekali Anissa. Gimana sih kamu ngelihat perkembangan perpustakaan zaman dahulu sampai perpustakaan zaman sekarang tuh maksudnya lebih berkembang kah atau gimana? Kalau dari berkembang tentu berkembang ya. Dari segi fasilitas dan juga kenyamanan tentu pasti beda jauh dari zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau misalnya zaman dulu mungkin untuk menemukan buku kita harus pergi ke tempat resepsionisnya untuk menanyakan buku di mana, letaknya di mana. Tapi kalau di zaman sekarang kita bisa langsung ngetik di komputer kan. Ya, kita mau menemukan buku apa, kita tinggal cari di keywordnya apa. Misalnya buku sejarah, kita langsung klik keyword sejarah, maka akan muncul semua list-list buku yang ingin kita cari. Namun kekurangan ada juga kelebihan dan kekurangan dari yang dahulu dan sekarang. Kalau yang dahulu tentu sangat diminati karena akses untuk menemukan informasi itu kan sangat sulit di zaman dahulu kan. Jadi mau tidak mau orang-orang zaman dulu yang ingin belajar mempelajari literasi harus pergi ke perpustakaan. Adapun zaman sekarang ini sudah sangat mudah. Mau bisa ditemukan dimanapun, bahkan di portable seperti handphone sudah ada gitu. Jadi itu salah satu kekurangan kenapa perpustakaan sekarang sangat sepi gitu. Kurang peminat. Oke, berarti kemajuan teknologi itu menjadi salah satu faktor yang menggeser kemajuan dari perpustakaan juga ya? Tentu sangat berpengaruh sama. Indonesia kan menjadi salah satu negara terendah dengan tingkat literasi maksudnya rendah gitu kan. Nah, gimana sih peran kamu sebagai seorang duta baca untuk meningkatkan literasi di lingkungan kampus dulu deh yang paling kecil? Untuk meningkatkan literasi di tingkat kampus, sama seperti jawaban yang pertama tadi, kita temukan dulu minatnya. Kita kelompokkan dulu orang-orangnya, dia suka apa, dia maunya apa, maka kita akan bantu mereka untuk menemukan hal-hal yang informasi yang mereka butuhkan itu. Tidak bisa kita langsung memaksakan mereka untuk membacakan buku, untuk mencari buku, pasti mereka akan merasa bosan, merasa jenuh dan merasa terpaksa. Jadi kita harus temukan dulu minat apa, ketertarikan mereka apa terhadap apa gitu. Jadi baru kita bantu mereka tentang informasi dengan media-media, sumber-sumber referensi seperti itu. Kamu kan duta baca nih ya? Ya.
Seberapa penting sih duta baca tuh untuk ada di lingkungan kampus? Duta baca di lingkungan kampus sebagai promotor. Sebagai promotor yang membantu mahasiswa untuk mencari sumber referensi nantinya ke depannya. Dan juga tadi saya bilang untuk membantu mencarikan minat. Oke. Jadi nanti kita bisa membuat video-video promosi yang menyuarakan tentang minat. Jadi kita harus temukan dulu minatnya, itu yang paling penting poin menurut saya. Jadi kita harus temukan minat. Kita nggak bisa memaksa orang untuk suka buku. Sama seperti kita nggak bisa memaksa seseorang untuk mencintai kita seperti itu. Ya. Betul. Oke. Seorang duta baca itu kan pastinya akan menjadi inspirasi lah ya di lingkungan-lingkungan sekitarnya. Apakah itu akan menjadi pressure untuk kamu? Tentu, kalau pressure tentu ada. Karena kan ini sebuah tanggung jawab ya. Betul. Jadi pasti akan dilirik oleh sebagian orang besar gitu. Kita akan diberikan amanah yang besar untuk menjalankan tugas-tugas yang nantinya akan diberikan oleh pihak pembina di kedepannya nanti. Oke. Sekarang kan udah mau di akhir 2023 nih. Berarti kamu tuh udah mau masuk ke jabatan kamu sebagai seorang duta baca lah gitu ya. Apa sih planning kamu ke depannya untuk meningkatkan program-program di duta baca ini? Duta baca. Sebenarnya sudah ada yang kepikiran ya di lintas saya. Saya ingin membuat video promosi di sosial media. Oke, karena kan sosial media itu salah satu jejaring sosial yang luas. Media. Lalu bentuk apa sih kontennya gitu? Jadi konten kita bentuknya have fun aja gitu. Kita have fun aja. Jadi kita sekalian mempromosikan kampus di UM Bengkulu di kampus 1. Jadi kita mempromosikan tentang suasana perpustakaan dan juga suasana bagaimana cara kita membaca, corner yang mana yang enak, juga bagaimana cara menemukan ketertarikan, serunya di mana letak membaca buku daripada bermain handphone seperti itu. Oke, yang pastinya seorang duta baca itu kan pasti hobinya tuh membaca ya. Hobi kamu selain membaca apa sih? Saya suka belajar bela diri ya. Semisal MMA, boxing, Muay Thai seperti itu ya. Karena saya suka mencari keringat dengan cara yang ekstrim gitu ya. Oke. Terus buku-buku kesukaan kamu tuh yang kayak gimana sih? Karena dulu saya pernah pesantren, jadi buku-buku yang saya baca itu kebanyakan berbahasa Arab ya. Berbahasa Arab murni, bahasa Arab, dan Arabnya Arab gundul. Jadi tidak ada harokatnya gitu ya. Jadi salah satu yang paling saya suka buku yang berbahasa Arab itu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Berarti buku-buku yang berkaitan kayak gitu ya? Ya, menceritakan tentang sahabat Nabi kebetulan. Sahabat-sahabat Nabi, kemuliaannya, dan juga bagaimana perjalanan ia bisa masuk Islam dan di masa kancah perang sebagaimana hal itu. Sejarah-sejarahnya, betul. Oke, sejak kapan sih kamu tuh mulai tumbuh minat baca dalam diri kamu? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara minat ya, saya minat itu baru muncul semenjak di pesantren lah. Karena saking banyaknya waktu luang, banyak waktu kosong ya. Karena kan kalau di pesantren kita kan nggak ada kegiatan lain selain di tempat itu kan. Iya, kita nggak bisa keluar kan, kita nggak bisa main keluar ke mall, nonton bioskop dan sebagainya hal lainnya. Jadi kita harus di tempat itu bagaimana. Saya mencari tahu bagaimana caranya saya bisa menghabiskan waktu luang gitu. Untuk mengisi waktu luang, bagaimana ya saya beli buku salah satunya caranya. Biasanya saya baca buku biasanya saya baca buku itu di waktu siang sama sebelum tidur. Untuk ngisi waktu luang itu. Karena itu waktu paling lama kosongnya gitu. Buku yang pertama kali kamu baca, terus buku seperti apa sih yang kamu baca pertama kali terus bikin kamu tuh tumbuh rasa minat bacanya? Ada salah satu buku yang pertama kali, tapi saya tidak selesai bacanya. Karena saya waktu itu pinjam bukunya. Itu buku tentang perang kejadian perang di Perancis pada kekhalifahan Islam. Saya lupa kekhalifahan apa, tapi itu dipimpin oleh Abdullah Al-Ghafiqi, salah satu tabi'in, ulama yang menjadi jenderal perang pada waktu itu. Jadi beliau ini sudah hampir memenangkan kancah perang itu di Perancis. Jadi zaman dulu itu Perancis sudah hampir semuanya orang Islam. Karena sudah hampir semuanya itu ditaklukkan kecuali satu kota, itu Paris. Itu ibu kota sendiri kan, Paris. Tapi karena waktu itu dipimpin oleh Charles Martin yang dikenal sebagai pemegang palu godam. Dia dikenal sebagai pemegang palu godam, itu memiliki rencana yang licik sebenarnya.
Jadi pada saat itu orang-orang Islam tuh sudah mengumpulkan harta udah banyak banget ya. Sudah banyak banget di tempat di salah satu kota di belakang kota Paris, di sebelum kota Paris. Jadi ditumpuk situ. Harta emas, perak dan sebagainya macam hal ditumpuk. Lalu dijagalah oleh beberapa batalon dari pimpinan Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk menjaga harta tersebut gitu kan. Nah, liciknya si Charles Martin ini memberikan rencana untuk mencuri harta-harta tersebut. Jadi orang-orang muslim ini yang istilahnya masih tergoda dengan harta daripada kemenangan, jadi mereka tuh memutar balik. Jadi keadaan langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya sudah hampir menang, langsung jadi kalah langsung, jadi langsung musnah gitu. Impiannya langsung menjadi angan-angan gitu. Akhirnya pasukan Islam mundur perlahan-perlahan. Jadinya gagal total. Jadinya maka Perancis tidak bisa menjadi negara Islam pada saat ini. Oke, jadi buku itu yang bikin kamu tuh tertarik untuk membaca gitu. Karena dapat juga feel senangnya di awalnya dan juga dapat feel sedihnya juga di akhirnya karena kecewa gitu dengan keadaan orang-orang pada zaman dulu yang tidak masih terdekat dengan harta-harta duniawi gitu. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal Gen Z. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal generasi Z ya, itu kan pasti maksudnya hal yang mereka mau itu tuh pasti berbeda-beda lah gitu kan. Semakin berkembangnya zaman, kemudian semakin canggihnya teknologi, pasti maksudnya hal-hal yang mereka mau tuh lebih ke yang mengarah ke anak muda, maksudnya lebih cozy lah, lebih estetik lah gitu kan. Nah, gimana sih kamu sebagai seorang duta baca untuk membangun perpustakaan seperti yang diinginkan oleh para remaja-remaja saat ini? Ya kita tahu ya anak-anak muda sekarang manja kebanyakan. Iya, betul. Dia pengennya mudah aja gitu. Dia nggak mau sulit-sulit. Jadi ya salah satu cara kita untuk anak-anak kampus, apalagi kita bicara kampus aja ya, UM Bengkulu ini untuk bisa mengunjungi kampus ya kita perbagus dulu fasilitasnya. Fasilitasnya kita perbagus dulu, kita buat corner-corner yang nyaman gitu, yang PW gitu, yang nyaman-nyaman gitu. Jadi anak-anak tuh kalau mau belajar atau mengerjain tugas bisa gitu sini. Karena kan kalau kita perhatikan anak-anak kampus kita ini kan jarang kan untuk memasuki perpustakaan, apalagi untuk melakukan studi gitu, belajar gitu atau diskusi dan hal sebagai macam lainnya kurang. Ya mungkin masih kurang fasilitas ya bisa jadi. Karena kan kalau kita bisa lihat kan masih belum nyaman gitu untuk dijadikan tempat belajar gitu kan. Juga tempatnya juga mungkin masih agak lembab ya, mohon maaf ya. Mungkin masih monoton gitu. Masih monoton, masih bangunan lama ya maksudnya. Oke. Boleh nggak kamu kasih motivasi buat teman-teman di luar sana supaya mereka tuh bisa minat membacanya itu bisa lebih tinggi? Ya. Ke kamar yang mana nih? Ke sini. Oke. Jadi teman-teman, jika kalian ini ingin membaca atau ingin suka membaca, maka yang pertama kali harus kalian lakukan tuh temukan minatnya dulu. Jangan kamu langsung membaca buku karena kamu tuh nanti langsung bosan. Kalian tuh akan merasakan bosan karena hal tersebut kan asing di awal ya kan. Merasa asing di awal, pasti untuk melanjutkan step-step yang selanjutnya pasti kamu nggak bakal mau gitu. Jadi yang pertama harus kalian lakukan, temukan dulu minatnya. Kamu suka di apa dan maunya bagaimana, maka kamu bisa mencari referensinya melewati buku ataupun media informasi lainnya. Oke, itu saja saran dari saya. Oke, terima kasih Wafi udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Bincang Sore UMB kali ini. Dan terima kasih juga untuk semuanya. Terus tonton Bincang Sore UMB hanya di UMB TV. Bye-bye.